Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Sehat. Baik. Hari ini kita masuk lagi di layanan konseling atau ya, kita masuk di layanan konseling dengan materi hari ini adalah mengenali potensi diri. Arti, halo. Sebelum kita masuk di materi, coba saya inginkan kali tadi kan baru tadi saya lihat apa ketegas ya? Ya. Iya, ringan. Jadi kita harus energi lagi. Mungkin sudah kurang dari energi. Jadi di jas pulang dulu. Tadi semua. Enggak. Baik. Kita main ini namanya ice breaking. Jangan naik di atas. Baik. Lihat saya punya instruksi ya. Kita berangkat atau berangkat dengan telunjuk dulu. Coba contoh. Dia dulu saya lihat. 1, 2, 3. Boleh ya? Ya. Coba tes. 1, 2, 3. Sekarang kita akan praktekkan dengan menggambar dengan bentuk dengan tubuh kita. Terserah mau gambar dengan kepala atau dengan badan. Kalau satu bagaimana? 1, 2, baru 3 berarti 3 kali lagi 3. Ya. Boleh? Coba. Boleh. 1, 2. Yang tidak ini saya sudah maju di sini muka. Oke, nah mau lihat. Contoh dulu deh, ini dulu lah, dengan tangan dulu lah. Ya. Ayo. 1, 2, 3. Sekarang dengan badan atau dengan kepala. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, tangan dulu. Oke, silakan dulu. Setiap kita ini punya potensi masing-masing, tetapi kita belum tahu bagaimana potensi kita itu. Karena kita tidak tahu kekuatan yang ada dalam diri kita itu, kita tidak tahu. Sehingga ini perlu pembelajaran yang maksimal dan perlu mendalam supaya Anda tahu bagaimana Anda bisa mengenal Anda punya potensi. Sebelum kita masuk di potensi ini, ada satu aplikasi yang saya kirimkan ke Anda, kemudian Anda isi itu, kita mau dapat tahu di situ, atau Anda dapat tahu di situ, Anda bisa dapat di situ. Oh ternyata potensi yang saya akan arahkan yang ini, ternyata gayanya saya seperti ini, gaya belajarnya saya seperti ini. Oke? Ya. Ketik gaya itu, Itu ketik. masuk di Google ya, ketik itu. Boleh? Mana yang masuk jadi? Ini itu klik yang itu. Terserah artinya yang Kenapa? Dia punya baru isi baru dia kasih. Ini diisi sesuai Anda punya perasaan, tidak boleh pakai iko. Misalnya aktivitas biasa harus memegang itu atau menggunakan itu pakai apa, tidak boleh pakai itu. Tidak bisa. Ini mewakili Anda punya perasaan supaya mau dapat tahu di situ mana gaya belajar. Kalau dapat tahu di situ gaya belajarnya, ini yang akan kita bahas mengenai tentang potensi yang ada pada diri Anda. Oke? Ya. Yang nanti kita ada apa?
Dapat tahu di situ DP nomor, ada DP progres pada saat selanjutnya. Ada yang cetak begitu itu. Sudah, selanjutnya. Selanjutnya. Sudah. Bebaskan. Dua lagi, dua. Iya, selanjutnya. Nah, itu screenshot itu. Nah, berarti kau punya ini ada visual, auditory, dan kinestetik. Ada dua kau punya ini. Ini 33%, 33 sama ini. Kinestetik visual. Ke sana itu screenshot itu. Kalau sudah titik akhir kan menuju kamar itu DP bilangan itu kayak DP kopi itu lihat hasil baru di screenshot. Berapa tahu di sini DP kayak belajar kayak macam satu ini kan apa tadi? Yang pertama tadi kinestetik dan visual. Jadi kalau pas dia punya nomor terakhir itu lihat dia punya hasil. Kalau muncul kamar DP trofi itu, nah, DP hasil, iya. Ah. Tapi ke atas sedikit. Gitu. Baik, perhatikan ke sini. Lihat ini. Apa hasil gaya belajarmu berdasarkan tes yang kamu isi tadi? A. Visual, atau B. Auditory, atau C. Kinestetik? Visual. Kertas. Ayo sediakan kertas. Tulis kamu punya hasil gaya belajar tadi. Aku ini saja bukan kertas. Tulis. Tulis kamu punya hasil gaya belajar itu. Ayo tuliskan Anda punya hasil tes tadi. Sudah ditulis? Baik. Coba kamu. Ya, bacakan dia punya hasil tes. Badir. Yang tadi kau ada isi apa kau punya hasil tes itu? Kinestetik visual. Kinestetik? Visual. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana dengan hasil gaya belajarnya itu? Apakah memuaskan? Apakah itu benar atau tidak? Benar. Benar ya? Sesuai dengan kau punya karakter? Pas. Ada lagi? Coba. Tulis. Nah. Tulis. Apa ini? Harus tulis. Pas. Sekarang pertanyaannya adalah, halo. Hai. Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui gaya belajar tersebut? Nah. Betul itu? Ya. Sekarang yang kedua, apakah hasil tersebut sesuai dengan yang kamu rasakan selama ini? Ya. Baik. Kemudian tuliskan kelebihan dari gaya belajarmu itu. Nah, itu yang ditulis. Ayo. Sekarang kalau misalnya dia kinestetik atau auditory atau visual, apa kira-kira yang kelebihan?
kelebihan dari gaya belajar, misalnya contoh, sebagai pembelajar visual, saya mudah memahami tentang konsep diagram. Biasanya, pada saat guru mengajar, ini ada punya kekurangan yang belum tahu sebelumnya. Ada guru mengajar nanti pada saat, kalau visual itu berarti nanti tidak paling baru dia mengerti. Oh, saya nanti kayak pakai begini, atau dia pakai begini. Baru itu dia bisa tangkap dari sini pembelajaran. Ada yang siswa fokus di pendengaran, di penjelasan. Dia kasih lihat kamar ini, dia ke gambar. Tapi kalau ibu atau di panggung menjelaskan tidak makan, dia tidak bisa fokus itu. Bukan dia tangkap. Paham ini? Paham? Sekarang yang kinestetik, bagaimana yang kinestetik itu? Coba ada yang tadi yang bahasa kinestetik? Coba mana yang kinestetik? Coba bacakan yang bahasa kinestetik bagaimana? Itu aja sih. Itu dia di HP. Ya, terlalu kami cenderung lagi. Kinestetik. Saya adalah kinestetik dapat belajar pada baik dalam meditasi atau mengalami hal-hal yang sekitar. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta, seperti memanggil dialih nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukan. Baik, halo. Hai. Sekarang Anda sudah tahu tadi ya? Hasil belajar kamu sudah dapat tahu mana yang visual, kinestetik, dan ada yang double? Ada yang tidak? Mana yang double yang tiga? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang pertanyaannya adalah sampai double begitu. Apakah itu sudah mewakili kamu punya perasaan bahwa itu sama-sama ada kesamaan begitu? Oh bisa sampai jawab 3, muncul jawaban 3. DP persen berapa? Sama DP persen? Iya, masuk 30, 35, 33. Iya. Berarti tidak pernah yang tinggi, yang kami apa? Auditorium. Nah, berarti itu auditorium. Sekarang pertanyaan saya, sampai kenapa jadi sama begitu? Pada saat dia punya ide pertanyaan itu, apakah tiga pertanyaan itu mewakili yang kamu punya perasaan? Itu pertanyaan. Iya. Lalu saya muncul jadi 3. Kan jadi 3, jadi sama dari persen sama kan? Jadi 3. Nah, sekarang pada saat jadi soal itu, sama dengan punya pernyataan tadi, itu perwakilan itu kau punya hati. Perasaan masuk. Ya. Oh. Ini sedih, auditori dan visual. Ini siapa namanya ini? Pak Izal ini berarti tiga metode gaya belajar ini masuk semua. Jadi kalau gurunya mengajar visual dia masuk, auditori dia masuk, kinestetik dia masuk. Ya, yakin? Sekarang pertanyaan kepada teman-teman, apakah seperti itu kehidupan di dalam kelas pembelajaran? Iya. Berarti yang bohong dia sendiri kan? Itu berarti kamu tidak serius menjawab. Kamu tentang begini sama dengan menjawab. Dia punya hasil. Berarti kamu tidak serius mengisi. Maka saya bilang tadi di awal, kalau mengisi yang ini harus betul-betul sesuai dengan apa yang kamu rasa. Kenapa? Ini data menjadi referensi saya ke teman-teman guru, ke teman Bapak Ibu yang mengajar sama kamu. Bapak Ibu, ini hasil gaya belajar siswa kelas 7. Si A, visual, si B, dan seterusnya. Oke? Sekarang, dia apa dia tantangan? Kesulitan gaya belajar itu. Kalau misalnya, dia mengajari B. Kamu apa tadi? Hasil gaya belajar. Ini sedih. Apa kira-kira ada tantangan? Dan kamu akan ada tantangan apa kira-kira? Tantangan itu semacam itu kesulitan di kamu. Gayanya itu kamu sih. Saya sulit begini misalnya. Ini kan tidak sedih. Kira-kira menurut kamu ada kesulitan apa? Yang merasa bahwa saya sulit di sini misalnya. Bagaimana perasaanmu setelah mengetahui gaya belajar tersebut? Nomor 2 itu. Nomor 1, apa hasil gaya belajarmu berdasarkan tes yang kamu isi? Suara, auditori, kinestetik. 3,
Apakah hasil tersebut sesuai dengan yang kamu rasakan selama ini? Kenapa dengan ya? Apakah hasil tersebut sesuai dengan yang kamu rasakan selama ini? Nomor 4, tuliskan kelebihan dari gaya belajarmu. Kalau visual kesannya saya lebih memahami tentang konsep. Atau kalian tahu visual kok? Saya lebih memahami. Kemudian nomor 4, nomor 5. Tuliskan tantangan atau kesulitan dari gaya belajarmu. Apa itu kesulitan dan tantangan? Gaya belajar yang kamu dapatkan tadi itu. Berikut, strategis apa yang bisa kamu lakukan agar gaya belajar itu lebih efektif sesuai gaya belajarmu? Strategis apa yang bisa kamu lakukan agar belajar lebih efektif sesuai gaya belajarmu? Kemudian yang terakhir adalah apa yang ingin kamu ubah atau tingkatkan dari cara belajarmu setelah mengetahui hasil ini? Apa kira-kira yang akan kamu ubah? Halo? Halo? Sebentar dikumpul itu nanti di akhir pembelajaran. Sebelum saya akhiri pertemuan kita pada hari ini, nanti kita lanjut lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas bagaimana tentang gaya belajar tadi. Kita lebih bahas lagi lebih spesifik sampai mengenal potensi diri kamu. Halo? Sampai Anda benar-benar mengenal yang punya potensi diri. Ya? Terkait dengan hasil yang tadi ini, kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Kamu akan tahu bagaimana kamu benar-benar mengenali kamu punya potensi diri. Ya? Tapi sebelum kita berakhir, nanti di akhir sesi ini saya kumpul ini tulis nama. Kita sama-sama berdiri dulu, kemudian kita menyanyi ada satu lagu terbaru dari BK, 7 jurus BK. Ya, 7 jurus BK ya. Ayo. Oke, sama siap. Dia yang di sana yang bergerak kanan. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan bersama
solusi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Can you tell if this was made by AI? Halo. Baik, menarik sekali tadi pertemuan kita di segmen mengenali potensi diri. Insya Allah, selanjutnya bagaimana Anda bisa mengenali potensi yang ada pada diri Anda. Tadi Anda sudah mengisi tes gaya belajar. Nanti saya akan jelaskan lagi di pertemuan selanjutnya. Ya. Terima kasih atas kebersamaan kali ini. Semoga kita sehat-sehat, dan tadi di segmen terakhir ada 7 jurus DKI. Nanti insya Allah di segmen selanjutnya kita lebih bahas lebih lanjut lagi mengenai tentang potensi diri. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Tadi di akhir segmen ada video tentang lagu 7 jurus BK. Saya harap ini bisa dipelajari lebih lanjut lagi supaya lebih lancar lagi. Nanti kalau selancar saudara kita bikin video untuk yang diterima Pak Biaman, ya. Oke, terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan atau di lain pertemuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.